Wilayah Kabupaten Ketapang yang memiliki wilayah seluas 31.588 km persegi atau sekitar 21,28% dari luas total wilayah Kalimantan Barat. Wilayah Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 kecamatan, di mana dari 20 kecamatan tersebut terdapat 16 polsek dan 2 polsubsektor. Total lahan gambut di wilayah Kabupaten Ketapang adalah seluas 434,189 hektar atau nomor 3 terbesar di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Kapuas Hulu. Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pada tahun 2019 sampai dengan 2022, di wilayah Kabupaten Ketapang terdapat total jumlah hotspot sebanyak 13.769 titik, dengan jumlah total wilayah yang terbakar 8.868,12 hektar dan yang berhasil dipadamkan 3.306,88 hektar atau hanya sebesar 37,3% saja yang berhasil dipadamkan. Di mana kebakaran hutan dan lahan tersebut mengakibatkan rusaknya ekosistem flora dan fauna, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, mengganggu jarak pandang transportasi. Jadwal penerbangan di Bandara Rahadi Usman Ketapang banyak yang delay, bahkan beberapa hari tidak ada penerbangan. Hal ini berdampak terhadap perekonomian, kesehatan, dan pendidikan masyarakat di Kabupaten Ketapang pada saat itu. Dengan adanya inovasi Ketapang Berkibar bebas dari kebakaran, bisa apa Polres Ketapang di tahun 2023 ini? Langkah-langkah yang dilakukan Polres Ketapang di dalam inovasi Ketapang Berkibar. Yang pertama, melaksanakan apel kesiapsiagaan dan pengecekan satgas peralatan Karhutla pada tanggal 2 Agustus 2023 di halaman kantor Bupati Ketapang. Yang kedua, melakukan asistensi dan arahan terhadap perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Ketapang terkait dengan Sarpras Karhutla, pembuatan embung, kanalisasi, dan menara api. Hasil asistensi dan arahan pihak perusahaan perkebunan, adapun jumlah embung, menara api, dan total panjang kanalisasi adalah sebagai berikut. Embung sebanyak 400, menara api sebanyak 266, total panjang kanalisasi 96.982,1 meter. Yang ketiga, pembuatan sebanyak 10 embung oleh Polres Ketapang dan Polsek jajaran di wilayah Kabupaten Ketapang yang rawan terjadi karhutla. Yang keempat, melakukan patroli pemantauan titik api dengan menggunakan drone. Yang kelima, pembuatan posko karhutla di beberapa wilayah yang rawan terjadi karhutla dan pembuatan posko Karhutla Digital 2023 di ruangan PPKO Polres Ketapang yang menampilkan update data sebaran hotspot secara update menggunakan aplikasi Bongkar dan Sipongi. Yang keenam, pemasangan maklumat Kapolda Kalimantan Barat di tempat-tempat yang rawan terjadi karhutla dan mensosialisasikan ke masyarakat serta media sosial. Yang ketujuh, pembuatan buku saku Karhutla 2023 untuk personil Polres Ketapang. Yang kedelapan, melakukan patroli pemantauan sebanyak 1.589 giat, sosialisasi sebanyak 1.873 giat, pemasangan banner sebanyak 1.590 giat, sambak sebanyak 1.499 giat. Yang kesembilan, adanya call center Ketapang Berkibar di 08126 kali 911, di mana masyarakat dapat secara langsung WhatsApp ke nomor tersebut apabila melihat adanya karhutla. Yang ke-10, pemadaman karhutla dengan menggunakan waterbombing. Dan yang ke-11, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla. Selama tahun 2023, Polres Ketapang menangani 13 laporan polisi. Hasilnya adalah, yang pertama, menurunnya jumlah hotspot secara signifikan.
Dari tahun 2019 sampai 2022, sebanyak 13.769 hotspot, sedangkan tahun 2023 sebanyak 5.451 hotspot, turun sebanyak 8.318 hotspot. Yang kedua, menurunnya jumlah luasan lahan yang terbakar. Dari tahun 2019 sampai tahun 2022, sebanyak 8.868,12 hektar, sedangkan tahun 2023 sebanyak 1.412,89 hektar, turun sebanyak 7.455,23 hektar. Yang ketiga, meningkatnya jumlah luasan lahan yang berhasil dipadamkan. Dari tahun 2019 sampai 2022, luas lahan terbakar yaitu 8.868,12 hektar, berhasil dipadamkan 3.306,88 hektar dengan total 37%. Sedangkan tahun 2023, luas lahan terbakar yaitu 1.412,89 hektar, berhasil dipadamkan 942 hektar dengan total 67%, meningkat sebanyak 30%. Yang keempat, kondisi kualitas udara yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kelima, kondisi jarak pandang penerbangan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019 sampai 2022. Tolak ukurnya adalah selama tahun 2023, jadwal penerbangan di Bandara Rahadi Usman Ketapang lancar dan tidak pernah ada pembatalan jadwal penerbangan. Yang keenam, menurutnya masyarakat yang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA karena semakin membaiknya kualitas udara di Kabupaten Ketapang dengan nilai 72 PM. Semenjak Januari 2023, sebanyak 4.017 kasus, sedangkan September 2023 sebanyak 1.089 kasus, turun sebanyak 2.928 kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata ino, bacura min ka asaruga, basengat ka jubata. Saya Martin Rantan, SHMSOS Bupati Ketapang, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polres Ketapang atas kerjasamanya bersama Pemda Ketapang dan stakeholder yang lainnya dalam penanganan karhutlah di Kabupaten Ketapang, sehingga pencegahan dan penanganan karhutlah di Kabupaten Ketapang berjalan optimal, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran Hamid selaku Kepala Bandar Udara Rahadi Usman mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polres Ketapang atas kerjasama Bandar Udara Rahadi Usman Ketapang dan stakeholder lainnya dalam penanganan karhutlah di Kabupaten Ketapang, sehingga tidak mengganggu mobilitas penerbangan Rahadi Usman Ketapang. Saya Muhammad Yani selaku Humas Daops Manggalakni Kalimantan 10 Ketapang mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polres Ketapang atas kerjasamanya bersama Daops Manggalakni Kalimantan 10 Ketapang dan stakeholder terkait lainnya dalam penanganan karhutlah di Kabupaten Ketapang. Saya Yunifar Purwantoro, SSTPMM, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang ini mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Polres Ketapang yang telah bersinergi bersama kami BPBD dalam penanganan pencegahan karhutlah di Kabupaten Ketapang. Saya Rusnan, Kepala Dinas Rumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Ketapang yang telah bersama-sama melaksanakan pencegahan maupun penanganan karhutlah serta pembagian masker. Saya Dr. Ferry Yakobira, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mengapresiasi kerjasama Polres Kabupaten Ketapang untuk penanganan karhutlah, sehingga ISPU di Kabupaten Ketapang menurun dan penyakit ISPA juga menurun.